Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu malam terasa sangat panjang meskipun waktu yang dilalui hanya beberapa jam? Baru saja merebahkan tubuh yang lelah, baru saja mata terasa berat ingin terpejam, tiba-tiba harus terbangun karena kandung kemih terasa penuh. Perjalanan kecil menuju kamar mandi pun terasa berat, apalagi kalau harus diulang 3, bahkan 4 kali setiap malam. Setelah itu, sulit untuk kembali tidur. Pikiran melayang, tubuh pun tidak bisa rileks. Saat pagi datang bukannya segar, justru badan lemas, kepala terasa ringan tapi kosong, dan semangat pun menurun. Bapak dan Ibu mungkin pernah berkata dalam hati, mungkin ini karena sudah tua. Tapi tahukah bahwa kebiasaan terbangun untuk pipis di malam hari bukanlah sesuatu yang wajar bila terjadi terus-menerus? Sebagai dokter yang telah mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai daerah di Indonesia, saya sangat sering mendengar keluhan seperti ini. Banyak di antara mereka merasa sudah menjaga pola makan dan mengurangi minum air di malam hari, tapi tetap saja harus bolak-balik ke kamar mandi. Ada yang mulai takut tidur, ada pula yang merasa tidak pernah benar-benar beristirahat. Malam adalah waktu bagi tubuh untuk pulih. Ginjal pun seharusnya ikut beristirahat, tidak terus bekerja membuang kelebihan cairan. Jika Bapak dan Ibu setiap malam harus bangun hanya untuk pipis, bisa jadi itu tanda bahwa ginjal sedang dipaksa bekerja lembur. Entah karena gula darah tidak stabil, tekanan darah tidak terkontrol, atau sekadar karena jenis minuman yang tidak tepat sebelum tidur. Dalam video ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenali 7 jenis minuman alami, sederhana, yang insya Allah dapat membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi pipis malam. Bukan minuman dari botol mahal atau obat kimia dari luar negeri, melainkan dari bahan-bahan yang mungkin sudah tersedia di dapur kita sendiri. Lebih dari itu, saya ingin berbagi cara minum yang benar, karena seringkali bukan soal apa yang diminum, tapi kapan dan berapa banyak. Mari kita mulai bersama. Karena tidur yang tenang adalah hak setiap orang, termasuk Bapak dan Ibu yang kini sedang menjalani usia penuh makna. Banyak orang tua yang datang ke ruang praktik saya membawa keluhan serupa. Dok, saya sudah mengurangi minum air di malam hari, tapi kok tetap saja bolak-balik ke kamar mandi. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi sering menyimpan kegelisahan yang tidak terucap. Karena kenyataannya, pipis malam yang berulang tidak hanya mengganggu tidur, tapi juga bisa menjadi awal kelelahan kronis, tekanan darah tidak stabil, bahkan gangguan daya ingat. Salah satu penyebab utamanya adalah ginjal yang bekerja terlalu keras saat seharusnya beristirahat. Saat malam tiba, tubuh kita memasuki fase istirahat penuh. Otak memperlambat ritmenya, otot menjadi rileks, dan sistem dalam tubuh pun menyesuaikan fungsinya. Ginjal, dalam kondisi ideal, hanya akan membuang cairan secukupnya agar tidak mengganggu tidur. Namun jika ada gangguan pola makan, kadar gula darah tidak terkendali, atau kebiasaan minum yang salah, ginjal justru terpaksa bekerja lebih aktif di malam hari. Sebagai contoh, seseorang yang minum teh manis atau minuman tinggi gula di malam hari akan mengalami lonjakan kadar glukosa. Bapak dan Ibu mungkin pernah berpikir dalam hati, mungkin karena sudah tua. Begitu pula jika seseorang mengonsumsi terlalu banyak garam saat makan malam. Natrium berlebih akan ditangani dengan cara yang sama. Hasilnya, kandung kemih cepat penuh dan sinyal untuk buang air kecil datang lebih sering dari seharusnya. Inilah mengapa memahami waktu dan jenis minuman sebelum tidur menjadi sangat penting. Bukan soal berapa banyak Bapak Ibu minum, tapi kapan dan apa yang diminum. Dan satu hal yang sering dilupakan, ginjal juga butuh jeda. Jika setiap malam ia dipaksa bekerja keras, maka perlahan-lahan fungsi alaminya bisa terganggu. Jadi, sebelum berpikir untuk mencari obat atau suplemen, mari kita tinjau kembali satu hal sederhana. Apa yang kita minum sebelum tidur? Bisa jadi, jawabannya ada di situ. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dapur banyak rumah orang Indonesia, jahe sering tersimpan di sudut kecil, dipakai untuk memasak, menghangatkan badan saat demam, atau sekadar membuat wedang di hari hujan. Tapi tahukah bahwa air jahe hangat juga bisa menjadi teman yang sangat baik bagi ginjal di malam hari? Jahe mengandung senyawa alami bernama gingerol. Zat ini memiliki sifat antiinflamasi ringan dan mampu membantu merilekskan otot-otot saluran kemih, termasuk kandung kemih. Ketika otot-otot tersebut lebih rileks, dorongan untuk buang air kecil yang mendadak akan berkurang. Bagi lansia yang memiliki gula darah cenderung naik di malam hari, jahe juga mendukung kestabilan kadar glukosa. Ketika gula darah terkendali, ginjal tidak perlu lembur untuk membuang kelebihannya lewat urin. Saya teringat seorang pasien saya di Purwakarta, Ibu Salmah, usia 70 tahun.
Beliau sebelumnya terbangun hampir setiap 2 jam. Setelah saya sarankan minum 1 cangkir air jahe hangat sekitar 1 jam sebelum tidur, tidurnya menjadi lebih panjang dan tenang. Dalam waktu 2 minggu, beliau hanya terbangun sekali, bahkan kadang tidak sama sekali. Untuk membuatnya pun mudah. Ambil sepotong jahe segar sebesar ibu jari, cuci bersih, lalu geprek ringan. Rebus dalam 300 ml air selama 5-7 menit. Bila Bapak dan Ibu menyukai rasa manis yang lembut, boleh tambahkan sedikit madu. Minumlah dalam keadaan hangat, tidak terlalu panas, sekitar 1 jam sebelum tidur. Setelah memahami manfaat jahe yang menghangatkan tubuh dan membantu merilekskan saluran kemih, mari kita kenali satu bahan alami lainnya yang tak kalah menenangkan, serai. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan secara rutin, insya Allah dapat menjadi langkah ringan menuju tidur yang lebih berkualitas dan ginjal yang lebih tenang. Bapak dan Ibu, pernahkah mencium aroma harum serai saat menumis bumbu? Ternyata, serai bukan hanya memperkaya rasa makanan, tetapi juga dapat menenangkan tubuh ketika dijadikan teh hangat. Serai memiliki efek diuretik alami yang ringan. Jika dikonsumsi pada waktu yang tepat, seperti sore hari atau menjelang maghrib, teh serai dapat membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan racun lebih awal. Dengan begitu, kandung kemih tidak mudah penuh saat malam tiba. Selain itu, aroma serai yang hangat dan khas juga terbukti memberikan efek relaksasi. Ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan otot. Kombinasi inilah yang membuat tidur menjadi lebih nyenyak dan tidak mudah terbangun. Saya pernah menemani seorang pasien di Lampung, Pak Sardi, 68 tahun, yang sering mengeluh sulit tidur karena sering buang air kecil. Setelah mengganti kebiasaan minum teh manis malam dengan teh serai di sore hari, tidurnya mulai membaik. Kini, beliau mengatur jam minum sekitar pukul 5 sore dan merasa lebih segar saat bangun pagi. Cara membuatnya sangat sederhana. Ambil 1 batang serai, memarkan sedikit, lalu rebus dengan 350 ml air selama 5-7 menit. Bisa ditambahkan irisan jahe atau sedikit madu agar terasa hangat di perut. Minumlah dalam keadaan hangat, setidaknya 2 jam sebelum tidur. Teh serai bukan hanya minuman alami yang mudah dibuat, tapi juga sarana untuk membantu tubuh kembali pada ritme istirahatnya yang tenang. Bagi banyak orang, daun katuk dikenal sebagai sayuran untuk ibu menyusui. Namun sesungguhnya, bagi lansia daun ini menyimpan manfaat luar biasa untuk kesehatan saluran kemih. Daun katuk mengandung magnesium dan kalium, 2 mineral penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kalium membantu ginjal membuang natrium berlebih. Jika tubuh tidak menyimpan terlalu banyak garam, cairan tidak akan mudah tertahan, dan kandung kemih pun tidak cepat penuh di malam hari. Sementara itu, magnesium membantu merilekskan otot-otot polos, termasuk yang mengelilingi kandung kemih. Salah satu pasien saya, Ibu Rukmini dari Yogyakarta, usia 72 tahun. Awalnya sering merasa tidak nyaman, karena setiap malam harus terbangun 3 kali. Setelah rutin minum rebusan daun katuk hangat 3 kali seminggu, tidurnya menjadi lebih tenang. Beliau bahkan mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan saat bangun pagi. Untuk membuatnya, ambillah 1 genggam daun katuk segar, cuci bersih lalu rebus dengan 400 ml air selama 5-7 menit. Bisa ditambahkan irisan jahe atau serai agar rasanya lebih hangat dan tidak terasa getir. Minum setengah gelas dalam keadaan hangat, sekitar 1 jam sebelum tidur. Dengan izin Allah, minuman sederhana ini bisa menjadi ikhtiar alami yang membantu tubuh kembali seimbang dan tidur pun menjadi lebih berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mungkin selama ini ada anggapan bahwa timun membuat sering buang air kecil. Karena itu banyak lansia memilih untuk menghindarinya, apalagi menjelang tidur. Tapi yang jarang dibahas adalah, jika dikonsumsi di waktu yang tepat, timun justru bisa membantu mengurangi beban kerja ginjal di malam hari. Timun mengandung 95% air dan memiliki sifat diuretik alami yang ringan. Artinya, timun membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan garam. Namun jika dikonsumsi di sore hari, proses pembuangan ini terjadi lebih awal, bukan saat tubuh sedang beristirahat. Tambahan daun mint segar dalam air infus juga memberikan efek menenangkan pada saluran kemih, serta membuat tubuh terasa lebih ringan dan segar. Saya pernah menangani seorang bapak bernama Pak Hashim, usia 66 tahun, dari Probolinggo. Beliau memiliki riwayat hipertensi ringan dan keluhan utama, yaitu tidur tidak nyenyak karena bolak-balik ke toilet.
Setelah beliau mulai rutin minum air infus timun dan mint pukul 4 sampai 5 sore, frekuensi pipis malamnya menurun drastis. Dalam 2 minggu, kualitas tidurnya meningkat dan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Cara membuatnya pun sangat mudah. Ambil 1 buah timun segar, iris tipis-tipis, lalu masukkan ke dalam 500 ml air putih bersama 5-6 lembar daun mint. Diamkan selama 1-2 jam dalam suhu ruang atau lemari es. Minum di sore hari, jangan terlalu malam. Minuman ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga membantu tubuh membersihkan diri lebih awal. Jika dikonsumsi secara rutin, infus timun dan mint bisa menjadi sahabat ginjal yang ringan dan alami. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami kondisi di mana tubuh sudah lelah, tapi pikiran tetap sibuk dan susah tenang menjelang tidur? Hal ini sering saya dengar dari pasien lansia. Ketika pikiran tidak tenang, tidur pun menjadi tidak pulas. Dan dalam kondisi seperti itu, tubuh menjadi lebih sensitif, termasuk kandung kemih. Teh chamomile merupakan salah satu herbal penenang alami yang telah digunakan sejak lama di berbagai budaya. Bunga chamomile mengandung senyawa bernama apigenin yang bekerja dengan cara menenangkan sistem saraf pusat. Efeknya mirip mengurangi ketegangan di kepala, membuat jantung berdetak lebih pelan, pikiran melambat, dan otot-otot menjadi lebih rileks. Saya ingat seorang pasien saya di Tegal, Ibu Sulastri, usia 69 tahun. Beliau mengeluh bahwa tiap malam tubuhnya gelisah, mudah terbangun karena rasa ingin buang air kecil. Setelah kami coba terapi teh chamomile selama 2 minggu, diminum sekitar 30 menit sebelum tidur, beliau mulai merasa lebih tenang dan hanya terbangun sekali dalam semalam. Beliau pun tidur lebih nyenyak, tanpa lagi dibayangi rasa cemas. Cara menyeduh teh ini pun mudah. Ambil 1 sendok teh bunga chamomile kering, seduh dengan air hangat, diamkan 3-5 menit, lalu minum perlahan. Jika ingin, bisa ditambahkan sedikit madu. Namun pastikan minum tidak terlalu dekat dengan waktu tidur, agar tubuh punya waktu untuk menyesuaikan. Chamomile bukan hanya menenangkan pikiran, tapi juga membantu kandung kemih menjadi lebih rileks. Kombinasi ini menjadikan tidur malam lebih berkualitas bagi Bapak dan Ibu. Banyak pasien lansia yang saya temui memiliki keluhan pipis malam, yang ternyata berakar pada satu hal, kadar gula darah yang naik di penghujung hari. Kadar gula yang tinggi membuat tubuh harus segera menyeimbangkannya, dan ginjal menjadi saluran utama untuk membuang kelebihannya melalui urin. Itulah sebabnya mereka sering bangun malam untuk pipis tanpa menyadari pemicunya. Dalam kasus seperti ini, salah satu solusi alami yang dapat dicoba adalah air rebusan kayu manis. Rempah yang satu ini dikenal luas karena kemampuannya menstabilkan kadar gula darah secara alami. Jika dikonsumsi secara rutin di sore atau menjelang malam, kadar glukosa akan lebih terkendali dan ginjal tidak perlu bekerja berlebihan. Saya pernah menangani Pak Adnan, usia 70 tahun dari Gresik. Beliau tidak memiliki diabetes, namun kadar gulanya kerap naik setelah makan malam. Setelah mencoba rutin minum air rebusan kayu manis sekitar pukul 6 sore, keluhan pipis malam beliau berkurang secara signifikan. Beliau bahkan merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak lagi cepat haus di malam hari. Cara membuatnya sangat sederhana. Ambil 1 batang kecil kayu manis, rebus dengan 300 ml air selama 5-7 menit. Bisa ditambahkan irisan jahe atau sedikit madu alami agar rasanya lebih hangat dan lembut. Minumlah saat hangat, maksimal 1-2 jam sebelum tidur. Dengan menjaga kadar gula darah tetap stabil, kita memberi ruang bagi ginjal untuk beristirahat dan memulihkan diri sepanjang malam. Berbeda dengan kayu manis yang berperan utama dalam menyeimbangkan gula darah, air hangat dengan madu bekerja secara lebih lembut, melembabkan tenggorokan yang kering sekaligus menenangkan sistem saraf menjelang tidur. Kadangkala, justru hal-hal paling sederhana yang memberi dampak besar. Segelas air hangat dengan sedikit madu bisa menjadi cara paling lembut untuk membantu tubuh tertidur lebih nyenyak. Banyak lansia merasa haus menjelang tidur dan tanpa sadar meminum air putih dalam jumlah besar. Padahal kebiasaan ini justru membuat kandung kemih cepat penuh dan memicu terbangun di tengah malam. Dengan menambahkan 1-2 sendok kecil madu ke dalam setengah gelas air hangat, Bapak dan Ibu bisa meredakan rasa kering di tenggorokan tanpa membebani saluran kemih. Madu mengandung senyawa alami yang menenangkan saraf dan memiliki sifat antioksidan. Dalam jumlah yang cukup, madu membantu membuat tubuh lebih rileks dan tidak cepat terbangun. Saya ingat Ibu Mariani dari Blitar, usia 71 tahun.
Dulu, beliau rutin minum teh manis dengan gula pasir setiap malam, tapi justru semakin sering terbangun. Setelah diganti dengan setengah gelas air hangat madu yang diminum perlahan 30 menit sebelum tidur, keluhan pipis malamnya berkurang drastis. Beliau juga merasa tidurnya lebih nyenyak dan tidak gampang terbangun oleh suara kecil di malam hari. Namun ingat, madu yang digunakan sebaiknya madu asli dan jangan berlebihan. Terlalu banyak justru akan membebani ginjal. Satu kebiasaan kecil yang dilakukan secara teratur bisa memberi dampak besar bagi kualitas tidur dan ketenangan malam Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mengenal 7 minuman alami yang dapat membantu tidur lebih nyenyak, mungkin muncul satu pertanyaan penting. Kapan waktu terbaik untuk meminumnya? Di ruang praktik saya, ini adalah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Banyak pasien sudah mencoba minuman herbal, bahkan rutin setiap malam. Namun tetap saja mereka terbangun untuk buang air kecil. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya bukan dari jenis minuman, tetapi dari waktu dan jumlah yang tidak sesuai. Prinsipnya sederhana, setiap cairan membutuhkan waktu untuk diproses oleh tubuh dan ginjal. Jika Bapak dan Ibu minum 1 gelas penuh terlalu dekat dengan waktu tidur, misalnya hanya 10 atau 15 menit sebelumnya, tubuh belum sempat menyerap atau memproses cairan tersebut. Akibatnya, kandung kemih menjadi penuh saat kita sudah mulai tertidur. Itulah sebabnya, waktu minum yang paling ideal adalah 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Dalam rentang waktu ini, tubuh memiliki kesempatan untuk menyerap nutrisi dari minuman, sementara ginjal cukup waktu untuk menyaring dan mengeluarkan kelebihan cairan sebelum tubuh benar-benar istirahat. Jika masih merasa haus setelah waktu tersebut, cukup minum 1 atau 2 tegukan air hangat saja, tidak perlu 1 gelas penuh. Dan satu kebiasaan penting yang sering dilupakan, biasakan buang air kecil terlebih dahulu sebelum merebahkan tubuh. Dengan kandung kemih yang kosong, tidur akan lebih nyenyak tanpa gangguan rasa ingin pipis di tengah malam. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membantu Bapak dan Ibu tidur lebih nyenyak tanpa gangguan dari rasa ingin pipis. Tidur yang damai tidak hanya bergantung pada apa yang diminum, tetapi juga pada bagaimana tubuh diajak bijak untuk bersiap masuk ke dalam ketenangan malam. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita telah bersama-sama mempelajari 7 jenis minuman alami yang dapat membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi frekuensi pipis malam. Mulai dari air jahe hangat, teh serai, rebusan daun katuk, air infus timun dan mint, teh chamomil, rebusan kayu manis, hingga air hangat dengan madu. Semua minuman ini sederhana, tidak mahal, dan mudah dibuat di rumah. Namun yang terpenting bukan hanya apa yang diminum, melainkan bagaimana Bapak dan Ibu menjadikannya sebagai kebiasaan. Sebab setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan sabar dan konsisten. Ingatlah, setiap malam adalah kesempatan untuk mencintai tubuh kita dengan lebih bijak. Mungkin cukup 1 cangkir hangat, perubahan besar bisa dimulai dari sana. Dalam dunia medis, kami sering menyebut kualitas tidur sebagai fondasi dari kesehatan lansia. Jika tidur terganggu setiap malam, tubuh akan kekurangan energi untuk memulihkan diri. Daya tahan menurun dan ingatan pun perlahan menjadi kabur. Maka dari itu, tidur yang pulas bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan mendasar. Dan dengan izin Allah, usaha kecil seperti mengganti minuman malam bisa menjadi pembuka jalan menuju tubuh yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih kuat menjalani usia senja. Namun perlu diingat, jika Bapak dan Ibu memiliki kondisi medis tertentu seperti lambung sensitif, tekanan darah sangat rendah, atau sedang mengonsumsi obat rutin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter sebelum menjadikan minuman herbal sebagai kebiasaan malam hari. Sebagai tambahan, tidur malam yang tenang juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas di siang hari. Usahakan untuk mendapatkan sinar matahari pagi, bergerak ringan seperti jalan kaki, dan hindari tidur siang terlalu lama. Kebiasaan ini akan membantu ritme tubuh lebih stabil dan mendukung kualitas tidur yang lebih dalam. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memulai dari yang paling sederhana. Pilih 1 minuman yang terasa cocok dan mulailah dari malam ini. Rasakan perubahannya selama seminggu ke depan dan biarkan tubuh Bapak dan Ibu yang berbicara. Sekarang saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu, minuman alami apa yang paling sering Bapak dan Ibu buat di rumah? Atau adakah minuman herbal tradisional keluarga yang ingin dibagikan? Silakan tulis di kolom komentar, karena pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain juga. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu klik suka berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi sehat lainnya.
Insya Allah, setiap ilmu yang dibagikan akan menjadi amal jariah. Semoga Allah memberkahi tidur bapak dan ibu, menyehatkan ginjal, dan memberikan usia yang tenang serta penuh makna. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga malam bapak dan ibu dipenuhi kedamaian, dan tubuh pun merasa disayangi karena dirawat dengan lembut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.